Selamat pagi teman-teman dosen nih, teman-teman mahasiswa. Juga ada perwakilan dari NUNI, Jejaring Universitas Nusantara. Ibu Siti Selamat dari pagi, Pak BINUS. Teddy. Ya, selamat pagi. Bu, Selamat mau pagi, Pak memberikan Setiabudi. sambutan, Bu? Ya, Pak. Memberikan sambutan buat teman-teman, menyapa. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Selamat datang di... Selamat pagi, Pak Setiabudi dan Pak Teddy, dan teman-teman semua yang sudah mendaftar untuk seminar series IT online ini. Selamat datang di acara rangkaian NUNI IT Online Seminar untuk edisi Oktober. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Setiabudi hari ini dengan topik yang sangat menarik bisa menambah ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Siti. Nah, sebelum kita akan mulai untuk acara hari ini, izinkan saya memimpin dalam doa, mengucap syukur untuk acara hari ini ya. Acara yang dinanti-nantikan sama teman-teman nih, karena akan memberikan wawasan baru di seputar machine learning ya, yang lagi in sekarang ya. Dan ini menjadi tren ke depan gitu. Saya akan pimpin dalam Kristiani, teman-teman bisa mengikuti sesuai kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga buat hari ini, buat anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, di mana kami sekarang bisa belajar, bisa menikmati ilmu yang akan disampaikan oleh teman kami Pak Setiabudi. Kiranya wawasan yang disampaikan ini memberikan ilmu kepada kami, pengetahuan baru kepada kami, supaya kami lebih semangat lagi belajar untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi Tuhan. Melalui pendidikan, melalui ilmu yang kami pelajari, supaya kami juga dapat berbagi kepada sesama dan mensejahterakan bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong untuk acara hari ini dari awal sampai akhir, kiranya memberikan semangat pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya di IT Online Seminar Phase 1 ya, Oktober Edition. Kita sudah mengadakan di bulan-bulan sebelumnya, dan di bulan Oktober tanggal 3 ini kita akan mengadakan yang baru dengan serangkaian seminar-seminar ya. Salah satunya ada dari Maranatha, nanti teman-teman bisa juga lihat nanti di tanggal-tanggal berikutnya. Nah, kalau yang belum daftar, udah bisa masuk sini, silakan mengisi lembar pendaftarannya ya, ada di kolom chat. Itu tujuannya adalah untuk pemberian sertifikat. Oke, saya akan perkenalkan dulu diri saya dulu. Saya sebagai moderator, juga saya sebagai Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Nama saya Teddy Markus Jakaria. Nah, saya akan memandu untuk acara hari ini ya. Nah, pembicara hari ini adalah Pak Setiabudi. Pak Setiabudi, siapa itu Pak Setiabudi? Nah, teman-teman nanti bisa lihat di YouTube channelnya ya, ada Indonesia Belajar. Indonesia Belajar bisa lihat nanti di YouTube ya, setelah acara ini gitu kan. Nah, saya akan bacakan dulu, izinkan saya untuk share screen. Ya. Nah, ini Pak Setiabudi lulusan dari Duta Wacana Christian University Indonesia ya, undergraduate-nya di bidang Informatic Engineering ya. Kemudian masternya ambil di Australia ya, Master in Computer Science. Bidangnya ini tesisnya mengenai Optimization in Multi Objective Mobile User Certification. Nah, kemudian melanjutkan lagi berikutnya di universitas yang sama, Tasmania ya, negeri kanguru nih. Nah, dengan tesisnya adalah Balancing Robustness and Redundancy in the Design Environmental Sensor Network ya. Nah, pengalaman-pengalaman lainnya sangat banyak ya. Nah, untuk menyingkat waktu saya tidak bacakan semuanya.
Nah, kiranya teman-teman bisa menikmati materi hari ini. Nah, nanti di bagian terakhir kita akan berjalan kira-kira 1 jam sampai 50-60 menit untuk presentasi. Teman-teman nanti kalau yang ingin bertanya bisa nuliskan di kolom chat. Di bagian terakhir kami akan memilih 3 penanya terbaik, nanti akan dipilih oleh narasumber Pak Setiabudi, dan kami akan memberikan giveaway. Nanti kami akan umumkan pemenangnya siapa gitu kan ya. Oke, selamat menikmati untuk IT online ini. Oke, saya akan stop share dulu. Pak Setiabudi sudah siap, Pak Setiabudi? Ya, boleh. Oke, silakan Pak Setiabudi. Saya berikan waktunya kepada Pak Setiabudi ya. Ya, saya share screen sekarang ya. Silakan Pak Setiabudi. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya coba tampilkan slide dulu ya, sekedar untuk perkenalan singkat di sini. Seperti disebutkan tadi oleh Pak Teddy Markus, nama saya Setiabudi. Saya adalah staf pendidik di program studi Magister Ilmu Komputer UKM Maranatha Bandung. Dan saat ini saya juga menjadi primary contributor untuk sebuah channel YouTube, yaitu channel YouTube Indonesia Belajar. Lalu terkait dengan bidang minat saya itu lebih ke arah statistika, data science, machine learning, Linux and free open source software, ya, dan juga sedikit mengarah ke cloud computing dan tentunya pembelajaran digital. Bagi teman-teman yang mau reach out saya, teman-teman bisa lewat Twitter, ini account Twitter saya di Budi Bios, atau bisa juga reach out lewat account Twitter Indonesia Belajar, ya, Belajar IDN. Sesekali saya juga ada di Instagram, tetapi saya nggak terlalu aktif di Instagram. Dan ini YouTube channel yang saya kelola, Indonesia Belajar. Lalu ini juga GitHub page saya, ya, di Budi Bios. Dan kalau teman-teman mau reach out saya lewat LinkedIn, ya teman-teman bisa lewat Budi Bios di LinkedIn. Seperti itu. Lalu, nah ini, hari ini kita akan belajar mengenai Introduction to Machine Learning. Ini tadi pagi saya dapat picture yang cukup menarik ya untuk menangkap ilustrasi tentang machine learning ya. Me after studying machine learning for 2 minutes ya, ini udah kebakaran ya. Hopefully hari ini kita nggak seperti itu. Oke, kita coba langsung mulai sesi kita aja. Oh ya, ini channel YouTube yang saya kelola. Jadi kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa main-main ke sini, ke Indonesia Belajar. Di sini ada beberapa topik terkait machine learning ya. Lalu machine learning dan juga Python, dan akhir-akhir ini saya lagi menggarap topik terkait data visualization dengan Matplotlib. Nah, nanti untuk hari ini materinya sudah saya push ke GitHub page saya. Nanti saya coba pastekan saja ke halaman chat ya. Sebentar. Saya akan coba paste ke kolom chat, jadi teman-teman nanti bisa lihat. Sebentar. Oke, sebentar ya, saya coba buka chatnya. Oke, saya stop share dulu sebentar. Saya pastekan GitHub repository, jadi kalau teman-teman yang terbiasa menggunakan Git, teman-teman bisa clone repositorinya. Oke. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang nggak terbiasa menggunakan Git, ya, materi kita nanti ada di folder belajar ML dasar. Kalau memang nggak terbiasa menggunakan Git, nanti teman-teman bisa mendownload secara manual. Oke, seperti itu. Jadi kalau yang udah terbiasa pakai Git bisa clone langsung ya, tinggal Git clone aja. Tapi kalau yang nggak terbiasa menggunakan Git, ya, in case kalau misalkan ada teman-teman yang masih mahasiswa di semester awal, teman-teman bisa download satu repository ini sebagai zip file, ya, dengan memilih download zip seperti itu. Oke, ini terkait dengan materi, sudah saya kasih juga linknya di halaman chat. Lalu berikutnya terkait dengan platform yang akan kita gunakan. Platform yang akan kita gunakan adalah Anaconda, tapi unfortunately pagi ini kelihatannya Anaconda sedang mengalami sedikit permasalahan. Ya. Waktu saya buka anaconda.com, tampilan homepage-nya sedikit kacau di sini. Kemarin waktu saya cek masih oke. Ini kelihatannya ada employee yang melakukan salah update di Jumat malam kelihatannya, sehingga tampilannya jadi berantakan.
Oke, Anaconda ini yang teman-teman butuhkan adalah, ya walaupun tampilannya kacau, kita masih bisa navigate sebenarnya. Jadi teman-teman bisa akses ke anaconda.com, lalu scroll down, lalu pilih pilihan install Anaconda Individual Edition. Kalau sudah pilih yang Individual Edition, teman-teman bisa scroll down lagi. Nanti di sini sedikit scroll up. Nah, di sini ada berbagai versi, ada untuk Windows, juga ada untuk Linux. Oke, nanti teman-teman bisa download sesuai dengan operating system yang teman-teman gunakan. Seperti itu. Oke. Itu terkait dengan persiapannya. Lalu kalau teman-teman sudah mendownload Anaconda atau sudah punya Anaconda sebelumnya, kita bisa langsung buka Jupyter Notebook di sini. Saya masuk dulu ke repo saya yang ada di lokal. Nah, di sini saya akan coba demokan dengan dua jenis pendekatan. Yang pertama dengan menggunakan Jupyter Notebook seperti ini, ya. Nanti yang kedua dengan menggunakan Jupyter Lab. Nah, Jupyter Notebook ini sudah sangat populer sekali dan sudah menjadi platform standar yang digunakan di bidang machine learning maupun data science dengan memanfaatkan platform Python tentunya. Bahkan untuk teman-teman yang biasa bekerja dengan R pun sekarang sudah mulai menggunakan Jupyter Notebook ini, karena Jupyter Notebook juga bisa running R, dan juga beberapa programming languages yang lain. Nah, ini kalau mau pakai Jupyter Notebook bisa seperti ini, atau alternatif lain adalah teman-teman juga nanti bisa menggunakan Jupyter Lab. Saya pribadi lebih menyarankan teman-teman untuk bekerja dengan Jupyter Lab sebenarnya, karena ini diproyeksikan bisa menggantikan Jupyter Notebook di kemudian hari, karena memang lebih pack ya fiturnya. Nah, ini kalau pakai Jupyter Lab ya, jadi ada sedikit perbedaan tampilan. Secara fungsionalitas sebenarnya nggak banyak perbedaan. Oke, kalau dengan Jupyter Lab, misalkan saya menuju machine learning dasar, ya, lalu saya tetap bisa membuka notebooknya seperti ini. Oke. Ya, jadi sama sih untuk notebooknya sama. Yang berbeda adalah di sisi kiri ya, terutama sekali yang di sisi kiri ini ada file explorer-nya. Sedangkan kalau pada Jupyter Notebook, file explorer-nya ada di homepage-nya. Seperti itu. Itu mengenai perbedaannya. Oke, nah hari ini kita akan coba belajar topik atau melangkah ke topik, yaitu belajar machine learning dasar. Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah yang mau saya sampaikan di sini, saya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya mekanikal terkait dengan implementasi atau bagaimana melakukan aktivitas machine learning dengan Python. Tetapi saya tidak akan membahas secara detail dan dalam terkait konseptual di balik setiap machine learning algoritmnya. Oke. Karena di sini biasanya target audience untuk sesi ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah orang yang sudah memahami konsep machine learning, tetapi nggak tahu bagaimana cara menerapkannya. Oke, itu target audiens yang pertama. Nah, target audiens yang pertama ini biasanya orang-orang yang memiliki background matematik ataupun statistik. Ya. Cukup kuat, paham machine learning, tetapi nggak tahu nih gimana cara menggunakannya ke dalam suatu programming languages. Nah, itu sangat cocok sekali untuk sesi ini. Atau orang dengan kategori kedua. Yang kategori kedua adalah seseorang yang sama sekali nggak punya background machine learning, nggak tahu secara konsep machine learning, dan juga nggak tahu bagaimana cara mengimplementasikan dalam suatu programming. Itu juga cocok, ya. Dan harapannya nanti setelah mengikuti sesi ini jadi termotivasi nih, ya, untuk mulai belajar secara konseptualnya. Oke, seperti itu. Jadi untuk kedua orang ini sangat cocok sekali. Oke, pertama-tama di sini untuk melakukan aktivitas machine learning ataupun data science in general dalam pemrograman Python, kita akan membutuhkan suatu modul yang dasar yaitu Pandas. Ya, Pandas itu Python for Data Analysis. Nah, Pandas ini perlu kita import dulu. Dan, ini biar lebih enak saya coba clear cell dulu aja. Ya, saya akan coba clear output-nya biar kita bisa pelajari sembari jalan. Oke, sudah clear di sini. Nah, di sini kita akan coba
jalankan dulu sel yang pertama ya. Yang kita lakukan di sini adalah kita akan mengimport modul yang namanya Pandas, dan Pandas ini kita import sebagai PD. Nah, PD merupakan akronim yang cukup common di dunia data science dalam Python tentunya untuk merepresentasikan modul Pandas ya. Nah, bagi teman-teman yang belum terbiasa menggunakan notebook, ya cara untuk mengeksekusi suatu sel itu bisa dengan menekan tombol Run di sini, atau teman-teman juga bisa menggunakan keyboard shortcut yaitu Ctrl-Enter. Nah, selain Ctrl-Enter, teman-teman juga bisa pakai Shift-Enter. Ya, jadi kalau teman-teman yang udah terbiasa dengan R, ya ini kayaknya udah nggak asing ya. Shift-Enter dan dengan Ctrl-Enter ini sudah hal yang cukup umum di R. Dan di Jupyter Notebook juga mengadopsi hal yang sama. Oke, di sini kita coba eksekusi. Saya menggunakan Ctrl-Enter. Ya. Nah, setelah dieksekusi, ya karena ini eksekusi yang pertama, ya maka di sini ada counternya juga. Ini adalah 1 di sini. Oke. Nah, setelah sel ini kita eksekusi, berarti kita sudah memiliki Pandas di dalam environment kita, ya. Dan kita bisa panggil Pandas kita sebagai PD. Oke. Nah, ini juga satu hal lagi nih. Kenapa saya sangat merekomendasikan sekali untuk menggunakan Anaconda, ya. Karena di dalam Anaconda ini sudah disertakan banyak modul-modul yang akan mendukung aktivitas kita sewaktu kita bekerja dengan Python ya untuk aktivitas machine learning maupun data science. Jadi teman-teman nggak perlu menginstal modul-modulnya secara individual seperti itu. Oke, kalau teman-teman hanya menginstal Python 3 yang basic ya, terus teman-teman butuh untuk melakukan aktivitas machine learning dan data science, ya teman-teman harus menginstal manual ya. Jupyter-nya harus diinstal manual dengan pip install, terus SciPy-nya harus diinstal, lalu NumPy-nya, ya, dan itu cukup merepotkan sebenarnya. Nah, tapi kalau kita menginstal lewat Anaconda, semuanya sudah disertakan. Oke, ini tahapan pertama. Nah, tahapan kedua adalah kita akan memanfaatkan dataset-nya. Oke. Nah, dataset yang saya gunakan di sini adalah dataset Melbourne Housing, ya, Melbourne Housing Price, dan dataset ini merupakan dataset klasik yang bisa diperoleh secara publik sebenarnya. Dan biasanya saya kalau hunting dataset saya cari di Kaggle, dan ini dataset yang saya dapat dari Kaggle. Nah, di sini hal lain yang menarik ketika kita memanfaatkan Jupyter Lab adalah kita bisa memiliki file explorer semacam ini. Artinya kita juga bisa melakukan navigasi terhadap dataset kita. Nah, ini dia. Ya, jadi datasetnya dalam format CSV, dan di sini kita nggak butuh lagi untuk membuka spreadsheet, ya, karena di sini sudah ada built-in CSV reader-nya. Nah, seperti ini. Ya, ini dataset yang kita miliki, dan dataset ini akan kita load ya ke dalam Pandas kita, ya, atau ke dalam notebook kita. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya untuk membaca dataset ini, ya caranya pertama kita define dulu path-nya atau file path-nya di sini. Ya. Dalam hal ini kan file path-nya itu ada di dalam folder dataset. Ya. Berarti dari current location atau current position, kita akses dataset, ya. Lalu baru kita akses meltdata.csv-nya, nama filenya. Oke. Nah, setelah file path-nya kita define dan kita masukkan ke dalam variabel file path di sini, langkah berikutnya adalah kita akan membaca filenya. Ya, cara membaca filenya kita bisa memanfaatkan Pandas di sini. Kita panggil PD. Ya, di dalam Pandas ini ada function atau ada method yang namanya read CSV. Ya, di sini kita panggil pd.read.csv, lalu kita panggil file path-nya. Nah, begitu suatu file CSV dibaca dengan menggunakan pd.read.csv, maka isi dari file CSV tersebut akan di-convert menjadi suatu data frame. Oke. Dan kita tampung di sini ke dalam variabel housing.df. Berikutnya, kita akan tampilkan datanya, ya, tetapi di sini kita tampilkan dengan menggunakan metode .head. Kita coba eksekusi dulu ya di sini skripnya. Nah, pemanggilan metode .head ini hanya akan menampilkan 5 baris pertama dari data kita. Oke, nah di sini saya coba ya. Kalau kita nggak panggil .head-nya, saya eksekusi ulang, ya, maka akan ditampilkan semua. Ya, nggak semua sih, di sini ada yang ditutup juga nih ya, dengan menggunakan titik-titik seperti itu. Dan bisa kita lihat ya di sini ukuran atau jumlah barisnya ada 13.580 baris dengan jumlah kolomnya ada 21 kolom.
Oke, tetapi kalau untuk di awal biasanya kita coba lihatnya dengan menggunakan head ya, karena kita nggak mau menampilkan keseluruhan di sini. Seperti ini. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang mulai bertanya-tanya nih, apakah hanya file CSV yang bisa kita baca? Jawabannya enggak ya. Pandas ini mampu menghandle berbagai format file, ya, mulai dari CSV, ya, terus juga Excel, jadi XLSX juga bisa dia handle, lalu XML dia juga bisa handle, JSON juga dia bisa handle, bahkan hasil dari suatu query database dia juga bisa handle. Jadi dia bisa baca hasil query di sini. Ya, seperti itu. Nah, data frame ini punya ciri ya, data-data yang dihandle oleh data frame itu harus dalam format tabular, ya artinya datanya harus berada dalam format baris dan kolom atau rows and columns. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Jadi kalau teman-teman punya format data yang unstructured ya, yang dihasilkan dari suatu JSON misalkan, maka teman-teman harus sedikit hati-hati di sini ya. Jadi make sure JSON-nya adalah JSON yang memang sudah dimodify agar bisa menghandle atau bisa dikonversikan menjadi structured data. Gitu. Oke, nah tetapi kali ini kita coba handle dengan format data yang common dan simple dulu, yaitu CSV. Oke, nah itu terkait dengan load dataset-nya. Lalu berikutnya di sini kita juga bisa melihat dimensi dari dataset ya. Jadi biasanya kalau kita sudah meload datasetnya, kita mau lihat nih dimensinya seperti apa, kita bisa panggil .shape di sini. Ya, housingdf.shape ya. .shape ini akan melihat dimensi dari data. Nah, di sini kalau kita lihat dimensinya kan ada 2 dimensi ya, karena dia merupakan data frame. Data frame itu merupakan data structure yang akan menyimpan data dalam format baris dan kolom. Makanya hanya ada 2 dimensi. Dan bisa kita lihat di sini ya, dimensi yang pertamanya merepresentasikan baris, dan dimensi yang keduanya merepresentasikan kolom. Nanti di sini bisa kita lihat ya, jumlah barisnya ada 13.580, dan jumlah kolomnya ada 21 kolom. Oke. Nah, itu terkait dengan .shape. Lalu berikutnya, kita juga bisa menampilkan nama kolomnya saja. Ya, jadi kita bisa menampilkan daftar kolom dari data frame kita. Caranya kita bisa panggil housingdf.columns di sini. Nah, seperti ini. Ya, dari sini kita udah bisa melihat nih, oh ada kolom-kolom apa saja. Atau label dari tiap kolomnya muncul di sini. Lalu berikutnya, kita juga bisa menampilkan summary singkat ya, dengan memanggil housingdf.describe di sini. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah .shape dan .columns itu modelnya adalah attribute, berarti waktu kita panggil nggak perlu menggunakan kurung buka, kurung tutup ya. Tetapi kalau housingdf.describe ini modelnya adalah function atau method, jadi waktu kita panggil harus dengan kurung buka dan kurung tutup. Describe ini akan memberikan summary atau ringkasan hanya untuk data yang sifatnya numerik. Ya, artinya kalau datanya bukan numerik, dia nggak bisa memberikan summary. Kenapa? Karena summary yang dihasilkan ini berupa descriptive statistics. Nah, summary-nya itu berupa count, ya, jumlah, lalu mean, ya, nilai rata-rata, lalu STD, ya, ini berarti standard deviation dari setiap kolomnya, lalu mean, ya, berarti nilai terkecil dari setiap kolomnya, lalu berikutnya saya lompat dulu ya ke sini ya, max. Ya. Max ini adalah nilai terbesar dari setiap kolomnya. Nah, di sini ada 25%, 50%, 75%. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini maksudnya adalah kuartalnya. Ya, ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Ya, atau Q1, Q2, Q3. Oke. Nah, kalau kita belajar statistik, ya yang namanya Q2 itu kan setara dengan nilai median. Ya, maka 50% di sini atau Q2 di sini ini juga merupakan nilai median. Oke. Nah, di sini mumpung kita menyentuh ke statistik ya, ini juga ada hal yang cukup menarik nih, karena seringkali orang berpendapat bahwa ketika kita dealing dengan machine learning, berarti kita dealing dengan programming. Dan kita harus mempersiapkan dasar programming yang kuat. Sebenarnya nggak 100% benar, karena ketika kita berbicara mengenai machine learning, sebenarnya yang paling penting itu justru kemampuan statistik. Bukan berarti programming skill-nya nggak butuh ya, tetap butuh ya, karena kalau kita nggak punya programming skill, ya bagaimana kita bisa nge-pull data, bagaimana nanti kita bisa cleaning data. Oke, tetapi kita juga butuh memiliki pemahaman di statistika inferensi nantinya. Gitu.
Oke. Berikutnya di sini ya. Nah, di sini saya coba jelaskan secara singkat bagaimana kalau kita mau locate data ya. Misalkan di sini kan tampil semua ya datanya, tetapi kita misalkan nggak mau menampilkan semua, kita hanya mau melihat saja untuk kolom max dengan lens size. Di sini kan ada kolom max sama lens size ya, cuma kan nggak kelihatan ya karena totalnya kan ada 21 kolom, sedangkan yang bisa muncul atau yang muat di tampilan layar kan hanya sebagian aja. Nah, misalkan kita hanya mau melihat max dan lens size-nya, ya. Lalu caranya di sini kita tinggal Ctrl Enter ya, maka akan kita kelihatan di sini ya. Nah, max ini berarti apa? Max ini berarti kita mau melihat nilai maksimumnya ya dari lens size. Lens size itu berarti kolom lens size-nya. Oh, ini dia. Oh, kelihatan ternyata di sini ya. Ini kolom lens size-nya. Oke, berarti kita dapat nilai ini. Oke. Nah, selain dengan fungsi lock di sini, kita juga bisa akses dengan menggunakan langsung kurung siku, dua buah kurung siku ya. Ini ada kurung siku lens size, lalu berikutnya kurung siku max. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya teman-teman untuk cara akses. Untuk cara akses yang pertama, ini cara aksesnya adalah dengan mengacu pada baris kolom. Oke, kalau kita pakai lock, ini acuannya baris kolom. Tetapi kalau kita nggak pakai lock, tetapi kita menggunakan double square bracket, model aksesnya adalah kolom dulu. Ya, kolom, lalu row. Ya, contohnya di sini, kita mengakses kolom lens size, ya, berarti yang ini lens size, lalu kita mengakses row untuk max. Ya. Ini dia. Oke, bisa dipahami ya. Nanti detail mengenai data frame di YouTube channel Indonesia Belajar, saya pernah membuat satu playlist khusus, ya total sekarang ini ada sekitar 56 topics yang khusus membahas seputar pandas data frame. Oke. Dan salah satu yang dibahas adalah ini nih, ya mengenai cara akses. Oke. Ini juga sama sekedar intro, ya pandas data frame ini merupakan data structure standar yang dikenal dalam dunia machine learning maupun data science. Jadi kalau teman-teman punya planning, oh saya pengen nih meniti karir nantinya di bidang data science ataupun di bidang machine learning ataupun di bidang data engineering dan saya menyukai platform Python, maka salah satu skill yang harus dikuasai adalah ya pandas data frame. Ya karena mau nggak mau teman-teman akan dealing dengan pandas data frame a lot nantinya. Oke. Oke, nah sekarang sampai dengan data dulu nih, sebelum kita mulai melangkah ke tahapan berikutnya ya. Ini sampai dengan cara load data dan cara membaca data. Sejauh ini ada pertanyaan nggak dari teman-teman so far? Kalau ada pertanyaan, feel free ya untuk disela. All good semuanya? Ya, teman-teman bisa langsung bertanya nanti di kolom chat. Diawali tanda tanya ya, supaya nanti panitia bisa mengenali itu pertanyaan ya. Nanti kami akan bantu untuk menyampaikan kepada Pak Setiabudi. Silakan teman-teman, boleh diselangi tanya jawab juga ya. Oke, Pak Budi, silakan nanti kalau ada yang pertanyaan kita sampaikan. Oke. Feel free ya, jadi kalau ada teman-teman yang merasa bingung di tengah jalan mau tanya, langsung tanya aja. Oke. Nah, ini terkait dengan persiapan datanya nih. Persiapan data dalam artian proses meload datanya. Ya, dari CSV kita load menjadi suatu data frame. Oke, nah berikutnya pekerjaannya belum selesai nih, karena kan baru load data ya. Nah, pekerjaan berikutnya adalah biasanya diikuti dengan proses yang namanya data cleaning. Ya, data cleaning itu berarti ketika kita mendapatkan suatu dataset, kalau datasetnya dapat dari Kaggle seperti kita ini, ya most likely datanya sudah bagus ya, sudah bersih. Tetapi kalau kita dapatkan datanya misalkan dari sensor, ataupun kita dapatkan datanya dari log transaksi, itu most likely datanya akan kotor. Ya, dan banyak sekali data-data yang sebenarnya anomali dan nggak bisa kita pakai. Oke. Dan kita harus hati-hati di sini. Nah, di sini saya akan coba demokan salah satu teknik untuk cleaning data, ya, dan ini merupakan teknik yang paling basic, ya, yaitu untuk membuang setiap data yang tidak lengkap. Ya. Tetapi apakah ini teknik terbaik? Enggak ya. Sebenarnya ada beberapa teknik lain yang lebih baik dari ini. Tetapi ini adalah teknik yang paling mudah.
Dan ini merupakan teknik basic yang pasti dipelajari nih setiap kali kita belajar data science ataupun statistika. Ya, jadi salah satu teknik dasar untuk melakukan data cleaning adalah ya dibuang data yang tidak lengkap. Oke. Nah, untuk kasus kita di sini di Housing DF ya, untuk membuang data atau baris yang tidak lengkap ya, misalkan di sini kan ada banyak kolom nih. Misalkan kita punya salah satu kolom, kita punya salah satu baris yang tidak ada kolom year build-nya misalkan. Nah, itu bisa dipandang sebagai data yang tidak lengkap. Dan semisal untuk kasus kita kali ini adalah kita mau hapus data yang tidak lengkap tadi. Nah, caranya ya kita bisa panggil metode yang namanya drop NA. Nah, ya, drop NA ini. Oke, saya coba eksekusi di sini. Nah, setelah di drop NA-nya atau data missing value-nya kita drop, oh ya, istilah data yang tidak lengkap tuh seringkali dikenal dengan istilah missing values ya. Missing values. Nah, salah satu cara untuk menghandle missing values adalah dibuang datanya. Oke. Nah, setelah di drop NA, berikutnya kita akan coba lihat lagi shape datanya ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Datanya sekarang jumlah row-nya menjadi 6.196. Padahal sebelumnya ya, kalau kita lihat di sini ya, jumlah row-nya ada 13.580. Nah, berarti sebenarnya ada cukup banyak ya data-data yang missing ya, atau yang tidak lengkap di sini. Oke. Oke, ini terkait dengan data cleaning ya. Nah, setelah kita melakukan cleaning data, tahapan berikutnya adalah kita coba melihat lagi ke dataset kita ya. Dari dataset ini sebenarnya kita mau ngapain ya, dan ini merupakan proses yang cukup lama nih dan cukup panjang. Karena pertama-tama kita harus pahami dulu datasetnya. Oke. Jadi jangan pandang machine learning itu sebagai sesuatu hal yang apa ya? Yang tidak membutuhkan kreativitas dan hanya butuh programming dan hanya butuh statistik. Enggak juga ya, tetapi machine learning juga butuh pengetahuan akan domain knowledge-nya. Pengetahuan akan data yang sedang kita handle ya. Misalkan di sini kan data tentang house pricing, berarti kita harus punya sedikit banyak pemahaman mengenai house pricing. Dan di sini kan house pricing di Melbourne misalkan, berarti kita harus punya sedikit banyak konteks terkait house pricing yang ada di Melbourne. Oke, dan itu sangat penting sekali. Nah, misalkan saja untuk kasus kita kali ini kita coba sederhanakan ya. Kita misalkan mau untuk melakukan prediksi harga rumah di sini. Ya, jadi yang mau kita predik adalah house price-nya di sini. Oke. Dan kita juga dilengkapi dengan beberapa informasi lain ya terkait beberapa hal ya. Salah satunya adalah rooms ya. Ini rooms ini jumlah kamar dalam satu rumah. Distance ya jarak. Lalu postcode-nya, ini postal code-nya. Bedroom sini jumlah kamarnya. Bathroom ini jumlah kamar mandinya ada berapa. Ini carpool-nya ya. Lalu di sini land size ukuran tanahnya, building area ya luas bangunannya. Lalu year build tuh kapan dia dibangun ya tahun pembangunan. Lalu di sini ada latitude longitude berarti merepresentasikan posisi ya, posisi. Dan ini property count. Oke. Nah, semisal di sini ya kita mau melakukan prediksi terkait dengan harga rumah. Ya, berarti yang mau kita predik adalah housing DF price di sini. Nah, ini kembali nih, mengapa machine learning itu sangat erat kaitannya dengan statistika. Ya. Bahkan untuk simbolisasi atau penamaan variabel pun biasanya akan mengacu ke style yang dimiliki oleh statistik. Sebagai contoh di sini. Ya. Di sini kan kita mau membuat penerapan machine learning untuk melakukan prediksi harga rumah ya, atau house pricing. Nah, di sini umumnya hal yang mau kita prediksi itu kita akan simpan ke dalam suatu variabel yang namanya y, ya, atau y. Ya, jadi y itu atau y itu selalu digunakan untuk merepresentasikan apa yang mau kita predik, ya, atau apa yang mau kita estimate nantinya. Ya, ini y. Tuh, nah, di sini juga sama ya, house pricing akan kita masukkan ke dalam y, ya, ke dalam variabel y. Nah, ini dia. Oke, ini y. Nah, kalau kita lihat di sini, house pricing tadi kan itu digunakan untuk menampung tipe data frame. Ini variabel yang menampung data frame. Nah, suatu kita panggil house pricing price, berarti kan kita hanya mengambil satu kolom. Oke, hanya satu kolom. Nah, data frame itu kan terdiri dari baris dan kolom ya. Ini kolomnya, ya, ini barisnya.
Sewaktu kita hanya mengambil satu kolom atau sewaktu kita merefer pada hanya satu kolom, ya satu ya, bukan 2 kolom atau 3 kolom, tapi hanya satu kolom, maka tipe datanya berubah ya, tidak lagi berupa data frame, melainkan berubah menjadi yang namanya series. Oke, nah di sini juga perlu dipahami nih perbedaan antara data frame dengan series. Data frame itu pasti konteksnya adalah baris dengan kolom. Oke, rows and columns. Tetapi kalau series ya, pandas series itu berbicara mengenai satu kolom. Oke, umumnya satu kolom. Jelas di sini ya. Atau dengan kata lain, kita juga bisa bilang bahwa yang namanya data frame itu kumpulan dari series. Ya, kumpulan dari series yang relevan atau yang terkait. Seperti itu. Oke, kita scroll down lagi di sini. Oke, nah ini, ya ini berarti series-nya nih, ya series terkait dengan house price-nya dan kita masukkan ke dalam variabel y. Oke, nah setelah kita menentukan nih, apa sih yang mau kita prediksi atau apa sih yang mau kita predik ya atau prediction target, berikutnya adalah kita juga harus menentukan feature atau feature selections. Nah, features ini kalau istilah statistik itu dikenal dengan istilah predictors. Ya, nah maksudnya apa? Maksudnya adalah kita kan punya banyak kolom ya. Dari sekian banyak kolom atau dari sekian banyak data yang kita miliki, kan nggak semuanya mau kita pakai untuk memprediksi price. Di sini kita pasti akan pilih kolom-kolom apa saja yang sekiranya memang relevan untuk memprediksi price. Nah, proses pemilihan kolom atau proses pemilihan feature ini dikenal dengan istilah feature selection. Oke. Bisa dipahami ya di sini ya. Jadi ada prediction target ya. Prediction target tuh hal yang mau kita prediksi dengan machine learning nantinya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya feature selection. Ya, kolom-kolom dari data frame kita yang mau kita pakai untuk membuat prediksi. Tuh. Nah, proses pemilihannya dikenal dengan istilah feature selection. Ya, nanti ada banyak teknik terkait dengan feature selection, tetapi yang jelas salah satu hal yang perlu diperhatikan waktu kita melakukan feature selection adalah domain knowledge, ya. Seperti itu. Oke, semisal di sini yang mau kita pilih atau feature yang mau kita pilih untuk melakukan prediksi harga rumah kita adalah rooms, bathrooms, land size, latitude, sama longitude. Ya, ini. Lalu ini semua ya kita masukkan dulu ke dalam variable features ya. Ini berupa suatu list ya. Ini kan list ya. Nah, di sini buat teman-teman yang belum punya background di Python ya. Sewaktu teman-teman belajar Python itu agak sedikit unik bila dibandingkan dengan suatu teman-teman belajar programming languages yang lain. Terutama sekali ketika kita dealing dengan collection data type. Kalau kita belajar C, atau kalau kita belajar Pascal, atau kalau kita belajar Java, suatu kita belajar collection data type, pertama yang akan kita pelajari adalah array, itu pasti. Tapi kalau di Python, kita nggak belajar array dulu. Kita akan belajar pertama list, lalu kita akan belajar tuple, lalu kita akan belajar dictionary, lalu kita akan belajar set. Yaitu adalah 4 data structure dasar yang harus dikuasai suatu kita pertama kali belajar Python. Baru nanti ya kalau memang ada kebutuhan untuk operasi matrix ya kita baru belajar yang namanya array. Ya, jadi array itu dipelajari belakang-belakangan. Gitu. Oke. Ini sekadar informasi in case kalau buat teman-teman yang memang masih cukup awam dengan Python. Oke, nah ini semua kita masukkan ke dalam suatu list ya. Dan list ini kita masukkan ke dalam variable features. Lalu berikutnya kita akan gunakan list ini untuk mengakses setiap kolom ya dari housing df. Oke, makanya di sini housing df features. Oke. Kalau sudah hasilnya kita masukkan ke dalam variabel baru yaitu variabel x. Nah, di sini kalau kita eksekusi isi dari variabel x-nya ini adalah data frame. Ya, jadi isinya data frame juga ya karena kan di sini berbeda dengan y ya. Kalau y itu kan hanya terdiri dari satu kolom. Berarti itu berupa series. Sedangkan X ini kan terdiri dari barisan kolom ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom di sini dan sejumlah baris ya berarti dia masih memaintain format data frame-nya. Oke, nah lalu berikutnya mungkin kalau teman-teman yang jeli ya, mungkin teman-teman bertanya, wah kayaknya nggak konsisten nih ya. Di atas Y-nya menggunakan Y kecil, di bawah X-nya kok X besar, nggak konsisten. Nggak, ini intentionally ya. Dan memang ada artinya ya kenapa di sini kita pakai Y kecil, kenapa kita di sini pakai X besar. Oke.
Ya kalau mau pakai X kecil juga nggak akan error sih. Tapi ini masalah konvensi. Ya. Dalam statistik ya untuk value yang akan kita predik atau hal yang akan kita predik itu kita masukkan ke dalam variabel Y kecil. Sedangkan prediktorsnya atau sekumpulan data yang akan kita gunakan untuk melakukan prediksi data atau prediksi nilai itu kita akan masukkan ke dalam variabel X besar. Kenapa X besar? Karena ini terdiri dari sekumpulan nilai. Oke, sekumpulan nilai yaitu nilai rooms ya, lalu bathroom, land size, latitude dan longitude. Oke, atau dengan kata lain, atau bisa juga dibilang sebagai vectors ya. Vectors seperti itu. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi jangan bingung ya kenapa di sini Y kecil, di sini X besar ya. Ada alasannya. Nggak harus seperti ini sih. Ya teman-teman juga boleh aja kalau pakai nama variabel yang lain seperti itu. Cuma di sini saya coba maintain konsistensi dengan statistics. Oke. Di sini yang mau kita prediksi sudah kita define, feature yang kita gunakan untuk melakukan prediksi juga sudah kita define. Ya kalau mau kita bisa melakukan describe ya atau melihat in a glance terkait dengan descriptive statistics dari features yang kita pilih ya. Di sini kita panggil .describe. Oke. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya kalau memang ada anomali ya harapannya anomalinya juga bisa kita lihat secara sekilas dari sini. Oke, nah ini terkait dengan pemilihan prediction target dengan feature selections ya. Sampai di titik ini dulu. Ada pertanyaankah dari teman-teman? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sebelum kita masuk ke fase berikutnya yaitu membangun model. All good semuanya? Ya, teman-teman silakan bisa bertanya. Langsung dituliskan aja di kolom chat ya. Nanti Pak Setiabudi akan menjawabnya. Ada yang tidak jelas juga boleh, silakan tanya. So far masih oke semuanya? Oke. Belum ada yang berasap kan kepalanya ya? Belum. Menarik sekali ya ini ya. Oke, good. Ya, ini karir IT yang banyak dicari nih ya. Kalau lihat pengalaman teman-teman kami yang di bidang data science ini ya udah 2 digit tuh ya. 2 digit tuh untuk salary-nya ya. Dan langka. Semoga ini bisa diisi oleh teman-teman juga ya yang lagi belajar di IT ini. Oke, Pak, silakan Pak Setiabudi. Oke. Nah, ini mumpung teman-teman masih studi nih ya. Ini juga sedikit warning nih dari saya nih. Hati-hati dengan mata kuliah statistika ya, jangan dipandang sebelah mata ya. Statistika itu very important. Kenapa? Statistika yang akan menjadi foundation untuk data science dan juga machine learning sebenarnya. Terus beberapa kampus juga kan, beberapa kampus yang kiblatnya ke IT itu juga kan biasanya ada mata kuliah kalkulus, lalu juga ada mata kuliah aljabar linear matrix ya, ALIN ya. Nah, itu juga jangan disepelekan loh ya. Jangan jadi seperti saya ya. Dulu saya menyepelekan mata kuliah itu ya. Itu saya baru sadar bahwa memang dibutuhkan ya, terutama sekali sekarang ini nih. Karena sekarang ini kan sudah mulai tren ya dengan istilah yang namanya deep learning. Nah, deep learning itu kalau kita mau mempelajari konseptual deep learning-nya, itu semuanya matrix ya. Karena deep learning itu kan berkaitan dengan tensor ya. Dan tensor itu multidimensional matrix sebenarnya. Oke, jadi buat teman-teman yang memang sedang kuliah dan ada mata kuliah terkait dengan aljabar linear matrix, ya cobalah untuk lebih serius dalam mempelajari itu, karena itu akan sangat kepake sekali nanti. Oke, nah berikutnya di sini ya kita akan membangun model. Nah, membangun model di Python sendiri ada modul yang namanya scikit-learn ya, atau biasa disingkat dengan sklearn. Sklearn itu scikit-learn. Dan kalau kita pakai Anaconda, sklearn-nya ini juga sudah disertakan ke dalam environment kita. Nah, di dalam scikit-learn sendiri, ya scikit-learn itu merupakan modul Python untuk aktivitas machine learning. Ya, jadi semua aktivitas machine learning dan ada banyak sekali machine learning method dan machine learning module yang ada di dalam scikit-learn ini. Oke. Nanti kalau untuk deep learning beda ya, nggak pakai sklearn, kita akan pakai yang namanya TensorFlow ya, atau antara TensorFlow ataupun PyTorch sekarang ini ya. Dua-duanya kan lagi competing nih.
atau Keras ya untuk yang lebih upper level. Oke. Mas Budi, ini ada yang bertanya nih. Oh, gimana? Sini mengenai pemilihan fiturnya, Oke. tergantung kasus yang dibuat. Atau gimana maksudnya? Oh ya, untuk feature selection ini tergantung kasus ya. Jadi kalau kita punya dataset yang berbeda, tentunya cara kita memilih feature juga berbeda. Gitu. Jadi makanya nih domain knowledge sangat-sangat dibutuhkan sekali ya. Kalau misalkan kasus di sini kan kasus untuk housing ya, berarti kita juga harus punya domain knowledge terkait dengan housing. Nah, makanya suatu kita dealing dengan data science ataupun machine learning ya, in practice kita nggak mungkin bekerja sendirian. Kita juga butuh orang, biasanya kita kerjanya side by side nih. Kita juga bekerja bersama orang yang memang sudah punya expertise di bidang ini atau di bidang misalkan housing seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita memilih feature itu kita bisa memilih feature yang memang punya impact atau punya dampak yang direct impact ke prediksi yang mau kita lakukan. Gitu. Bisa dipahami ya? Pertanyaan dari Helmi itu. Apakah dari cukup Helmi. jelas ya Helmi Estiawan dari Ubaya? Clear ya? Oke. Ada pertanyaan berikut lagi Pak Setiabudi nih dari Henry. Ya, Henry, gimana Henry? Ya. Apakah data yang ada itu kita masukkan atau sudah ada gitu? Oke, jadi, nah. Ya. Oke, ini menarik nih terkait dataset ya. Oke. Kalau posisi kita sebagai seorang data scientist, biasanya data scientist tuh, tapi ini tergantung perusahaan ya. Kalau memang perusahaannya sudah skalanya besar, dan posisi kita sebagai seorang data scientist, ataupun seorang machine learning engineer, kita biasanya sudah menerima data yang sudah bersih. Jadi sudah ada proses cleaning sebelumnya. Oke, nah, nanti ada dua kerjaan di sini. Ada yang namanya data scientist, ada yang namanya data engineering. Nah, data engineering inilah yang kerjaannya ya melakukan ekstraksi data ya. Jadi ETL itu proses yang biasa dilakukan oleh data engineer. Data engineer akan mempull data dari entah itu dari data warehouse ya ataupun dari database di-pull oleh dia, lalu dia akan melakukan proses cleaning data dan juga melakukan proses transformasi data sehingga menghasilkan data format yang memang dibutuhkan oleh pihak lain. Nah, pihak lain di sini bisa berupa BI ya atau business intelligence untuk menghasilkan dashboard, lalu juga data scientist ya ataupun data analis yang lainnya. Seperti itu. Oke, jadi datanya ya kalau kembali ditanya ya, datanya dari mana ya? Datanya kalau di real case company ya datanya dihasilkan dari ya data transaksi yang ada di perusahaan. Tetapi kalau bagi kita yang masih belajar misalkan, yang ada di kampus, kita kan nggak punya data ya. Nah, datanya dari mana? Ya datanya biasanya akan kita ambil dari Kaggle. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu ya, saya coba show aja di sini. Ada website yang namanya kaggle.com. Kaggle.com ini semacam big forum dan juga portal tempat mangkalnya para data scientist. Ya, jadi buat teman-teman yang memang tertarik nih ya untuk berkarir di bidang data, ya, entah itu machine learning ataupun data engineer ataupun data science, saya highly recommend teman-teman untuk sign up di Kaggle ini. Ya. Nah di Kaggle ini juga ada beberapa kompetisi nih terkait dengan data science. Ya, jadi ada compete di sini. Ya. Nanti ada studi kasusnya juga, datasetnya juga dikasih biasanya. Dan beberapa kompetisinya ada reward-nya. Oh, bisa dibayangkan di sini nih. OSIC Pulmonary Fibrosis Progression. Ya. Reward-nya adalah $55.000 bagi yang berhasil ya di sini. Dan ini real world skenario ya, jadi kasusnya kasus-kasus real world di sini. Oh ini Game of Life ini menarik juga ya. Game of Life ini termasuk classical problem, tapi kayaknya ini diangkat lagi nih. Ya, Conway's Reverse Game of Life. Ya. Nah buat teman-teman yang tertarik dengan AI atau Artificial Intelligence ya, tentunya nggak asing ya dengan Game of Life nih. Ini very very interesting. Ya. Oh ini juga diangkat di sini. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mencari dataset, ya teman-teman bisa ngambil di sini. Ya. Biasanya di sini di Kaggle ada bagian data. Ya. Nah di bagian data ini ada banyak sekali dataset yang ada di sini. Ya. Termasuk deskripsi datanya. Biasanya saya kalau lagi latihan atau lagi bermain-main dengan dataset atau bermain-main dengan data science, saya akan masuk ke sini. Ya, lalu saya tinggal pilih nih dataset mana yang mau saya play around. Ya, gitu.
Nanti formatnya mostly sih dalam bentuk CSV sih, tapi ada juga yang XML. Ya, kelihatan juga di sini ya. Ini kan CSV, ini JSON format, tuh CSV format. Lalu ini CSV seperti itu. Oke, jadi nggak ada alasan ya buat teman-teman ya untuk wah saya nggak bisa latihan data nih gara-gara nggak punya dataset, nggak ya. Dataset segudang sekarang ya, sudah banyak sekali dataset yang bisa kita pakai dan freely available. Ya, Oke, itu pertanyaan ya. dari Henry. Cukup jelas nggak Henry? Nanti di chat ya, ditulis. Makasih Pak Setiabudi. Oke. Sambil jalan, mau jalan dulu atau ini ada satu pertanyaan lagi? Oh boleh. Satu Oke, pertanyaan lagi boleh. sambil ini ada pertanyaan lagi dari Niko dari Oke. UAJY. Oke. Ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Setiabudi bahwa function atau metode harus menggunakan tanda kurung. Bagaimana kita mengetahui sebuah function atau metode nih, apa aja yang ada gitu ya? Oke. Silakan. Oke, nah di sini cukup menarik nih ya. Ya ini good question kalau menurut saya. Oke, kalau kita pakai, nah ini makanya saya sangat menyarankan sekali sewaktu kita bekerja. Kalau memang kita mau melakukan aktivitas data science ataupun machine learning, saya highly recommend banget pakai platform yang namanya Jupyter Lab atau Jupyter Notebook. Kenapa? Salah satu alasan ini nih. Di sini yang jelas ada auto tab collect, ada auto completion ya. Jadi kalau kita mengetikkan sesuatu, kita tinggal tab saja sudah ada auto complete-nya. Lalu ketika kita dot ya, sama ketika kita dot kita tab juga di sini ada auto completion-nya juga. Oke. Dan nanti kita bisa lihat di sini ya, ada apa saja yang bisa kita akses. Oke. Dan di sini kan ada banyak ya. Banyak banget di sini. Nanti pertanyaan berikutnya adalah gimana bisa tahu itu suatu metode atau suatu functions ya nantinya. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman. Misalkan ya, kita panggil ini deh, ABS. Dan kita nggak tahu nih, ya ABS ini method atau function. Nah, kalau kita nggak tahu, ya kita sertakan aja tanda tanya di sini. Oke. Lalu kita eksekusi. Nah, begitu kita eksekusi, kita langsung dibawakan docstring-nya atau documentation-nya. Jadi teman-teman bisa langsung mengakses documentation yang langsung dari halaman Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, teman-teman. Seperti ini. Bahkan ada contoh-contohnya juga. Jadi kita bisa ngikutin yang ada di sini. Jelas ya? Ini pertanyaan bagus banget nih menurut saya nih. Karena ya seringkali kita bingung ya, apalagi waktu pertama kali belajar kan, wah ini maksudnya apa ya? Atau ini fungsi ini apa ya gunanya ya? Terus kita buka tab baru, ngakses ke Google gitu kan, sebenarnya nggak perlu. Ketika kita bekerja dengan menggunakan Jupyter Lab atau Jupyter Notebook, dan kita bingung dengan function tertentu atau attribute tertentu, ya cukup sebutkan nama functionnya, kasih tanda tanya, lalu dieksekusi. Lalu kita langsung dihadapkan pada docstring semacam ini. Jelas ya? Ini very good question nih. Karena untuk pemula biasanya bingung nih. Dan ini merupakan feature yang sangat-sangat bermanfaat banget. Gitu. Oke. Oke, saya coba lanjut ya ke materi berikutnya. Nanti feel free ya buat teman-teman kalau ada yang mau tanya langsung tulis aja di chat. Nanti saya akan ada beberapa sesi breakpoint di sini di mana saya akan coba address pertanyaan dari teman-teman. Oke. Ya. Berikutnya di sini sudah di clean. Oke. Prediction targetnya juga sudah kita define, feature selection-nya juga sudah kita define. Langkah berikutnya adalah kita mulai membangun model. Nah, ini merupakan bagian di mana teman-teman yang kategori 1 tadi, ya, yang orang yang paham tentang konsep machine learning, tetapi nggak tahu nih cara implementasinya ke dalam programming seperti apa. Oke, di dalam Python ada modul yang namanya scikit-learn, dan scikit-learn ini sudah mengakomodir banyak sekali machine learning algorithm atau machine learning method, ya, dan kita tinggal panggil aja. Tetapi ya ini penting juga nih, ya, khususnya bagi teman-teman yang memang masih awam dengan machine learning, ya untuk belajar konsep machine learning terlebih dahulu, ya, karena algoritma machine learning itu ada banyak sekali, oke, dan pengelompokannya juga ada banyak sekali. Nah, kalau teman-teman nggak paham tentang konsep machine learning, ya ini akan kerepotan, ya, karena ada beberapa metode dalam machine learning itu yang bisa handle, atau ada beberapa metode dalam machine learning yang hanya bisa menangani categorical data.
ada beberapa metode juga yang hanya bisa menangani numerical data. Ada beberapa metode yang bisa menangani baik categorical maupun numerical data. Oke. Lalu ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan regresi only. Ya, regression. Regresi itu berarti memprediksi nilai. Itu regression. Yang akan kita lakukan di sini adalah regression, yaitu regresi. Ya, memprediksi nilai. Lalu ada beberapa metode yang hanya bisa ada beberapa metode yang lain yang bisa digunakan hanya untuk melakukan classification. Classification itu berarti pengelompokan data. Oke, oh ini berarti masuk ke kelompok A, ini masuk dalam kelompok B, ini masuk dalam kelompok C. Itu berarti classification. Oke. Tetapi ada juga beberapa metode yang bisa digunakan baik untuk melakukan classification maupun regression. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali nih yang perlu dipahami. Oke, sebagai contoh di sini kita di sini akan menggunakan salah satu metode klasik yang namanya adalah decision tree ya. Dan kali ini kita gunakan untuk memprediksi nilai ya. Berarti kita panggil yang decision tree regressor. Oke. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Ya kita panggil from sklearn.tree import decision tree regressor. Nah, ini in case nih, mungkin juga ada pertanyaan dari teman-teman nih. Apakah kita harus menguasai semua machine learning method? Nggak juga ya. Nggak juga. Biasanya kita kan belajar yang klasik dulu ya. Yang klasik tuh yang jelas sih decision tree harus dikuasai, nanti random forest harus dikuasai ya. Lalu berikutnya linear regression itu harus dikuasai ya. At least teman-teman bisa mulai dari 3 ini dulu. Oke. Gitu. Nanti sisanya gimana? Sisanya nanti biasanya tergantung studi kasus nih. Nah, makanya di sini setiap kali kita dapat kasus baru, biasanya kita akan belajar hal baru juga. Ya, dan juga biasanya kita akan belajar mengenai machine learning method yang baru. Seperti itu, ya. Makanya makin banyak kasus yang kita hadapi ya, makin skillful kita dalam bidang machine learning karena setiap kasus itu menawarkan kesempatan kita untuk mempelajari hal baru. Gitu. Oke, di sini kita akan menggunakan decision tree regressor ya. Cara memanggilnya cukup from sklearn.tree import decision tree regressor. Oke. Kita eksekusi dulu ya, berarti kita sudah import modulnya. Lalu langkah berikutnya adalah ya kita akan create object ini ya, create object dari model kita ya. Nah, di sini decision tree regressor dan di sini kita panggil karena decision tree ini membutuhkan randomization ya. Artinya ada proses pengacakan. Tetapi kan kita nggak mau ya kalau untuk keperluan penelitian atau keperluan measurement full random ya. Maksudnya ya random sih oke, tetapi kita juga mau agar bisa direplikasi, ya nggak? Berarti dari randomness tersebut harus ada suatu state atau suatu hal yang bisa kita pegang agar pengacakannya juga bisa kita replikasi. Nah, ini yang biasa dikenal dengan istilah random seed ya. Nah, kalau di dalam istilah machine learning di dalam Python itu random seed tadi dikenal dengan nama lain adalah random state ya. Nah, random state-nya bebas sih, mau diisi angka apapun juga nggak masalah. Untuk kasus saya di sini misalkan saya isi random state-nya 1. Nah, tetapi perlu kita ingat ya, sewaktu kita melakukan replikasi, pastikan juga replikasi kita menggunakan random state-nya adalah 1. Ya, kalau enggak nanti angkanya nggak bisa diprediksi. Atau angkanya selalu berubah-ubah nantinya. Gitu. Oke. Harapannya bisa dipahami ya mengenai random set ya. Jadi jangan sampai kita menghasilkan suatu machine learning yang punya atau menghasilkan machine learning model yang punya good quality itu pure berdasarkan keberuntungan ya. Tapi nggak bisa direplikasi, itu kan konyol. Jelas ya. Jadi walaupun ada randomization, tetapi kita juga harus pegang random set-nya ya agar kita bisa pertanggungjawabkan dan bisa kita replicate. Gitu. Oke, di sini kita create object modelnya ya, dan kita beri nama aja di sini ke dalam variabel housing model. Nah, setelah kita pilih modelnya atau metode apa yang mau kita gunakan atau machine learning approach apa yang mau kita gunakan, langkah berikutnya adalah kita melakukan proses yang namanya training model. Oke. Nah, di sini kan istilahnya machine learning ya. Nama sebelumnya sih sebenarnya statistical learning ya, karena mereka menggunakan pendekatan statistik. Atau istilah lainnya adalah learn from the data. Nah, si mesin ini belajar dari mana? Ya, dari data. Ya. Nah, datanya berupa apa? Datanya tuh berupa ini loh, feature-nya,
dan ini loh jawabannya. Oke. Jadi kalau kita bayangkan ini, si mesin ini atau si algoritma ini akan mempelajari berdasarkan studi kasus, ya. Nah, studi kasus yang kita define kan ini nih, ya. Jadi si mesin tuh belajar nih, oh ini nih, kalau ukuran kamarnya sekian, oh yang ini nih, oke. Kalau jumlah kamarnya 2, bathroom-nya 1, land size-nya sekian, latitude-nya sekian, dan longitude-nya sekian, maka harga rumahnya tuh seperti ini nih. Terus kalau room-nya sekian, bathroom-nya sekian, land size-nya sekian, latitude-nya sekian, longitude-nya sekian, harga rumahnya tuh seperti ini nih. Dan dia belajar nih. Ya, dia amati nih dan dia cari polanya. Oke. Nah, harapannya setelah dia mempelajari dari sekumpulan data, lalu dia mendapatkan data baru, ya, dia bisa melakukan prediksi berdasarkan data-data yang sudah pernah dia pelajari sebelumnya. Bisa dipahami di sini ya. Nah, itu makanya namanya machine learning. Jadi prosesnya seperti belajar sih. Belajar dari contoh. Oke, belajar dari example di sini. Nah, bagaimana cara kita melakukan proses trainingnya atau proses pembelajarannya? Di sini kita cukup panggil metode yang namanya fit. Oke. Jadi kita panggil dulu objek modelnya, lalu kita panggil metode .fit ya. Dan di sini menarik nih ya. Makanya ketika kita pakai scikit-learn nih, things becomes much more easier. Kenapa? Karena pattern seperti ini berlaku untuk semua machine learning method yang ada di scikit-learn. Nah, ini menarik banget dan ini akan mempercepat proses kita dalam bekerja sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ganti metode ya, kita nggak perlu misalkan kita ganti machine learning modelnya ya, kita nggak perlu ganti nama metode ya, kita cukup ganti ini aja. Oke, seperti itu. Nah, di sini yang kita lakukan adalah housing models.fit ya, lalu kita define dulu nih X-nya apa dan Y-nya apa. Seperti ini ya. Predictors-nya dan ini adalah target atau prediction targetnya. Oke. Nah, begitu kita eksekusi ya, berarti dia mulai belajar nih. Nah, proses belajarnya tergantung ya teman-teman ya. Kalau datasetnya besar, ya, maka proses belajar ini butuh waktu. Ya, kalau di sini kan datasetnya ukurannya masih kecil nih, baru ribuan. Jadi waktu kita eksekusi udah langsung selesai nih prosesnya. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman punya dataset yang ukurannya besar, misalkan udah angkanya sudah ratusan gigabyte atau sampai 1 terabyte ya, sekian terabyte, proses belajarnya juga lebih lama nantinya. Nah, biasanya kalau udah ukuran dataset yang sudah di angka ratusan gigabyte ataupun terabyte, ya kita pasti butuh processing di cloud ya, pakai cloud platform. Atau pakai HPC atau high performance computing, seperti itu. Oke, nah di sini proses trainingnya selesai. Nah, setelah proses trainingnya selesai, kita bisa pakai nih model yang sudah di training ini untuk melakukan prediksi data. Nah, cara menggunakan prediksinya gimana? Ya caranya pakai kayak gini nih. Housing model .predict ya. Lalu kita masukkan kasus-kasus baru seperti ini. Ya, misalkan di sini kita mau memprediksi kasusnya dari 5 data yang tadi kita miliki ya. Kita eksekusi di sini dan ini adalah hasil prediksinya. Ya, ini hasil prediksi dari kelima data yang kita miliki tadi. Kelima data pertama yang kita miliki. Seperti itu. Terus kita bandingkan ya dengan kelima data aslinya seperti apa. Nah, ini nih. Ya. Harusnya sekian nih. Prediksinya sekian. Oh, cocok berarti ya. Harusnya sekian nih harga rumahnya. Prediksinya sekian. Oh, cocok. Ini harga rumahnya harusnya sekian. Ini hasil prediksinya sekian. Cocok ya. Ini harga rumahnya sekian, hasil prediksinya sekian. Cocok. Ini harga rumahnya sekian, hasil prediksinya sekian. Ini juga cocok. Ya. Oke. Bisa dipahami nggak di sini alur ya? Clear ya? Nah, tetapi ini adalah cara melakukan training machine learning yang konyol. Ya, kenapa? Karena kita melakukan training dan juga testing dengan menggunakan dataset yang sama. Ya, ini nggak ada bedanya dengan sewaktu kita, ya, kita belajar latihan soal misalkan ada 10 latihan soal, kita belajar buat ujian, lalu dikeluarkan di ujian soal yang sama, itu namanya konyol ya. Berarti kita nggak belajar sesuatu hal yang baru sebenarnya di situ. Jelas di sini ya. Dan ini apa yang kita lakukan di sini nih. Tapi ini sekedar memberikan pengantar awal dulu, ya, pengantar awal dulu.
Oke, sampai di titik ini dulu nih teman-teman ya. Jadi workflow-nya adalah ya setelah kita punya dataset ya dan datasetnya sudah oke, berikutnya yang kita lakukan dan setelah kita melakukan feature selections dan juga prediction target ya sudah kita pisahkan. Langkah berikutnya adalah kita pilih machine learning model apa yang mau kita gunakan. Lalu kita mulai melakukan training machine learning modelnya. Lalu kita gunakan hasil trainingnya tadi untuk melakukan prediksi data dan tahapan berikutnya adalah melakukan evaluasi. Ya. Sebelum saya lanjut ke tahapan berikutnya, ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini dulu? Pak Setiabudi, ada yang Gimana? bertanya nih. Nah, ada 3 pertanyaan ya. Kita seling dulu dengan pertanyaan ini ya. Ya. Tadi ada yang bertanya dari Nathanael Maranatha, apakah persamaan antara machine learning dengan AI atau artificial intelligence? Oke. Saya jawab dulu ya satu-satu ya. Ya. Oke, artificial intelligence itu payung besarnya, itu terminologi besar. Jadi dulu itu orang tuh mulai punya keinginan nih, kita tuh pengen nih bikin mesin yang punya kecerdasan seperti manusia, ya. Makanya mulai muncul tuh istilah artificial intelligence, ya, AI. Tetapi saat itu kondisi kita belum memungkinkan untuk mewujudkan cita-cita besar tadi. Ya, tetapi istilahnya sudah muncul ya, artificial intelligence ya. Padahal isinya dibaliknya sih cuma if else itu waktu itu. Ya, tetapi mimpi untuk menghasilkan suatu kecerdasan buatan tuh udah muncul. Ya, itu payung besarnya. Lalu mulai nih orang cari-cari cara, wah kayaknya susah nih ya. Wah, gimana caranya? Mulai mencoba mempelajari cara kerja otak gitu kan ya. Tapi ya tetap susah. Akhirnya mulailah ya udah gini aja, kita coba melakukan wawancara ke expert. Jadi ada orang yang memang pakar di bidang tertentu, kita wawancarai, ya, kita berikan studi kasus, diwawancarai, lalu knowledge-nya itu kita ekstrak, ya, dalam bentuk apa? If else lagi, ya. Jadi, tapi pengetahuannya berdasarkan si expert tadi. Nah itu yang dikenal dengan istilah expert system. Itu merupakan bagian dari AI juga. Ya, jadi yang namanya expert system tuh basically kita ngewawancarai ahli, ya, kita tanyain kalau ada kasus kayak gini. Nanti outputnya harusnya kayak gimana sih gitu, diwawancarai, ya setelah diwawancarai hasil wawancaranya itu kita konversikan menjadi bentuk programming ya atau programming code. Nah itu dikenal dengan istilah expert system ya. Namanya keren banget ya, padahal cuma gitu doang gitu ya. Tapi itu salah satu upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan artificial intelligence. Nah, beberapa orang melakukan pendekatannya secara matematis ya, jadi mulai belajar dari statistika ya. Terus beberapa juga mulai melakukan pendekatan matematis yang lain ya, mulai mempelajari neuron ya, cara kerja impuls di otak. Nah, yang mempelajari base-nya dari neuron otak itu akhirnya memunculkan konsep yang namanya neural network atau artificial neural network. Itu dimunculkan udah lumayan lama ya, itu udah ada dimulai sejak tahun correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah udah dimulai tahun 60-an waktu itu. Ya. Tetapi yang namanya neural network itu cukup computationally heavy. Artinya apa? Artinya di tahun segitu tuh processing power juga nggak kuat. Ya bahkan untuk superkomputer di zaman itu pun nggak kuat. Akhirnya ya berhenti sampai pada eksperimental aja dan nggak pada tahap implementasi. Dan pendekatan yang kedua adalah dengan statistik ya. Nah, yang pendekatan statistik ini berkembang ya, akhirnya namanya menjadi statistical learning. Nanti juga namanya menjadi apa istilahnya data mining ya. Sama itu menggunakan pendekatan statistik. Dan akhirnya sekarang ini namanya berevolusi menjadi machine learning ya. Nah, evolusi ini muncul karena itu tadi datanya sudah cukup banyak. Dan processing power kita juga sudah mumpuni ya. Nah, yang branch dari statistik tuh menghasilkan machine learning. Lalu yang branch-nya tadi tuh dari neural network ya, itu yang akhirnya sekarang digali lagi, direvisit lagi, dan ternyata kita mendapati bahwa processing power kita sudah cukup sekarang ini. Ya, terutama sekali dengan memanfaatkan GPU. Nah, branch itu akhirnya menghasilkan yang namanya area baru yaitu deep learning. Jelas ya. Jadi apa sih hubungan artificial intelligence dengan machine learning? Artificial intelligence itu payung besarnya, itu big scope-nya itu AI. Oke. Nah di dalam AI sendiri nanti ada banyak attempt atau banyak upaya. Yang salah satunya ada expert system, ada machine learning, terus juga ada deep learning.
Dan deep learning ini sendiri akhirnya menjadi bagian dari machine learning sebenarnya. Gitu. Bisa dipahami ya harapannya ya? Clear Semoga ya? menjawab ya. Oke. Pak Setiabudi masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Oke, silakan Oke. ditanyakan dulu aja. Oke, dari Shirley Santiadi. Umumnya bahasa R digunakan untuk statistika pada machine learning. Kira-kira rekomendasi Bapak untuk bisnis khususnya memprediksi tren lebih baik belajar menggunakan R atau menggunakan Python? Waduh, ini pertanyaan sensitif ini yang seringkali bikin banyak peperangan di banyak forum ini. Oke. Oke, dulu saya belajar dua-duanya ya. Dulu waktu tahun 2014 itu saya pernah pakai Python sebelumnya, cuma masih sekilas-sekilas, baru mulai serius itu di 2014. Nah, di tahun 2014 tuh saya berada di percabangan itu, karena saya belajar dua-duanya waktu itu, R juga, terus Python juga. Dan waktu itu saya sedang menjalani PhD, dan PhD supervisor saya nggak terlalu peduli. Maksudnya, ya feel free Budi, kamu lebih comfortable dengan apa? Kamu lebih comfortable dengan R atau kamu lebih comfortable dengan Python? It's okay gitu. Tetapi kebetulan saat itu juga saya sedang menggarap project lain, yaitu project IoT, ya, yang nggak mungkin kalau IoT pakai R gitu kan, dan nggak bisa kan. Dan IoT-nya waktu itu saya pakai Python juga. Akhirnya saya pikir, ketimbang saya harus menguasai dua-duanya dan saya nggak punya cukup banyak waktu, ya saya akhirnya lompat ke Python. Nah, tetapi buat teman-teman, dua-duanya itu sama-sama menarik dan sama-sama banyak dipakai. Di sini saya tidak mencoba mempengaruhi ya, tapi kita akan coba lihat di sini, di Kaggle. Ini kan tempat ngumpulnya para data scientist. Kalau di Kaggle sendiri, kalau kita buka di bagian notebooks di sini, ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya, Python, R, ya, Python, R, Python. Teman-teman bisa survei aja secara mandiri di sini, ya, kira-kira yang lebih banyak digunakan tuh Python atau R nantinya. Oke, karena Kaggle ini kan ini global forum ya, dan nanti teman-teman bisa lihat sendirilah lebih worthwhile belajar R atau lebih worthwhile belajar Python sih sebenarnya, gitu. Ya, tapi saya nggak meng-undermine R ya, R juga very solid loh. R juga performanya luar biasa sekali, dan kita juga bisa melakukan machine learning dengan R nantinya. Oke, gitu. Jadi kalau nanyanya ke saya pasti personally akan pilih Python ya, karena bagi saya secara bahasa jauh lebih mudah dipahami, lalu modulnya juga banyak banget, dan ketika kita belajar Python itu implementasinya tidak hanya untuk data science ya, tetapi juga bisa untuk yang lain nantinya. Misalkan tiba-tiba, saya banting setir nih, saya mau belajar back-end misalkan, ya saya bisa gunakan Python untuk back-end juga. Atau misalkan, tiba-tiba saya mau banting setir ke IoT nih, ya berarti saya bisa pakai Python skill saya di IoT juga. Gitu. Oke, harapannya bisa menjawab ya di sini. Ya, semoga menjawab ya. Oke. Masih ada pertanyaan nih, antusias dari teman-teman cukup banyak Pak Setiabudi ini. Ini ada pertanyaan mengenai, ini dari Bernardus Indra Maranata juga ya. Untuk ukuran data set yang besar, apakah akan lebih baik menggunakan bahasa yang compile daripada bahasa interpreter ya? Oke, kalau ngomongin speed, jelas yang compile paste lebih handal ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai data, kan pasti kita nggak mungkin dong build modul untuk data reader-nya sendiri, ya nggak? Misalkan, saya mau pakainya C++ gitu kan. Oke, tapi C++ itu kan nggak punya modul buat membaca PDF, nggak punya modul untuk membaca dataset tuh. Dia nggak punya modul untuk membaca CSV, dia nggak punya modul pre-built ya untuk membaca JSON misalkan, ya. Maksudnya nggak cuma membaca dan juga dijadikan format data frame yang bisa kita dengan mudah untuk melakukan pengolahan data. Gitu. Jadi untuk saat ini sebenarnya kalau untuk olah data, programming languages yang bisa diandalkan adalah Python, R, lalu ada juga Haskell dan Scala juga cukup banyak dipakai nih oleh beberapa data scientist. Dan sebagian juga mulai mengarah ke Erlang. Ya. Nah ini quite interesting nih, karena kalau kita lihat dari 5 yang tadi saya sebutkan ya, Haskell,
Erlang, dan Scala itu kan functional programming ya. Tapi di sini saya juga nggak mau menyulut perdebatan ya antara object oriented programming dengan functional programming ya. Tetapi untuk data science sebenarnya kiblatnya memang lebih banyak mengarah ke functional programming ya. Kenapa ya? Karena tadi tuh menjawab pertanyaan tadi ya, mana yang lebih cepat gitu kan. Sebenarnya kelima-limanya ini adalah interpreter base ya, dan permasalahan utama dari interpreter base adalah speed-nya lambat ya. Tetapi speed yang lambat ini bisa kita antisipasi dengan memanfaatkan HPC atau multiprocessing computing di high performance computing. Nah, tetapi untuk melakukan parallelization atau multiprocessing, kita butuh bermain-main dengan yang namanya stateless, yang nggak bisa pakai yang stateful di situ karena banyak bahaya kalau kita pakai stateful. Nah, salah satu approach yang paling baik untuk ini adalah yang functional programming ya. Makanya buat teman-teman yang masih studi, teman-teman juga jangan terlalu, maksudnya ya belajar object oriented sih it's a must ya, karena kita harus paham object oriented programming. Tetapi juga keep aware bahwa sebenarnya dunia itu nggak hanya sebelah ya, nggak hanya ada yang namanya object oriented programming, tetapi juga ada yang namanya functional programming. Jadi maybe teman-teman juga harus mulai mengenal apa itu lambda functions, lambda statement, lalu juga map, lalu reducer. Ya, hal-hal seperti itu juga kayaknya perlu diperhatikan sekarang ini karena kedepannya bisa jadi itu bakal kepake. Nah, kembali nih, kalau Python sendiri gimana nih? Bisa nggak functional programming? Bisa ya. Python tuh setengah-setengah juga ya. Dia base-nya memang object oriented programming, tetapi dia juga quite friendly untuk functional programming. Seperti itu. Oke, harapannya bisa menjawab ya. Ini terkait performa dari interpreter ya. Gitu. Satu lagi Pak Setiabudi masih bisa? Bisa. Gimana Bang? Oke, satu lagi ya. Teman-teman mengingat waktunya yang sudah mendekati akhir. Saya bagikan juga exit ticket. Teman-teman bisa lihat nanti di chat. Exit ticket mohon diisi nanti nama lengkap, dan kalau ada dosen, ada gelarnya silakan dicantumkan. Dan nanti kita akan kirim ya sertifikat itu via email. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak Setiabudi ya. Ini dari Pak Komius Yoko. Tadi kata Pak Setiabudi melakukan prediksi dari data yang sama ternyata hasilnya sama persis. Apakah ketika prediksi dari data yang berbeda hasilnya bisa sama persis atau bisa berbeda? Ya. Oke. Nah ini makanya prediksi kalau dari dataset yang sama sih most likely pasti akan menghasilkan hasil yang sama persis. Tapi ini kan bukan cara yang baik ya. Ini bukan cara evaluasi yang baik nih. Makanya kalau kita di bidang akademik atau sebagai dosen ya, saya nggak mungkin dong mengeluarkan soal ujian yang sama persis dengan soal latihan ya, karena itu bukan proses evaluasi yang baik sebenarnya. Nah, sama halnya dengan evaluasi machine learning nih. Kita nggak mungkin dong ngasih dataset learning atau dataset training dan dataset untuk testing, dataset yang sama ya. Dan kalau kayak gini memang most likely hasilnya baik ya. Gitu. Tetapi kan kita membuat atau kita melakukan training model kan agar model tersebut bisa kita pakai untuk kasus-kasus baru. Ya enggak? Nah, makanya kita juga perlu melakukan evaluasi secara fair. Nanti berikutnya saya akan jelaskan nih bagaimana cara melakukan evaluasi yang lebih baik. Gitu. Oke, saya coba lanjut dulu ya di sini ya. Ya, Pak Setiabudi masih ada waktu 5 menit lagi. Oh my gosh. Oke. Masih banyak ya? Oke, saya coba cepat ya di sini ya. Ya. Oke, untuk melakukan evaluasi nanti ada beberapa pendekatan atau beberapa metrik evaluasi. Ya, salah satu evaluasinya adalah dengan menggunakan mean absolute error ya di sini atau MAE ya. Nanti ada macam-macam ya, ada mean absolute error, nanti juga ada MAPE ya, ada banyak banget. Nanti teman-teman yang background-nya dari statistika atau math ya pastinya lebih paham dengan ini. Oke. Nah, di sini kita coba prediksi, kalau ini dengan menggunakan data yang sama ya. Oke. Nah, di sini saya lompat dulu ke sini nih. Ini cara yang lebih baik nih. Cara yang lebih baik ketika kita punya dataset adalah datasetnya kita bagi jadi dua dulu nih. Ya, ada sebagian yang kita jadikan training dataset, lalu sebagian lagi kita jadikan testing dataset. Oke, jadi ada training dataset, ada testing dataset. Training dataset ini adalah dataset yang akan kita gunakan untuk proses belajar, lalu testing dataset adalah dataset yang mau kita gunakan untuk proses evaluasi. Ya. Nah, cara splittingnya seperti apa? Ya, cara splittingnya kalau kita pakai scikit-learn, di sini sudah ada metode yang namanya trend test split.
ya. Jadi kita cukup panggil saja trend test split di sini, lalu kita define ya features-nya apa saja, lalu prediction targetnya apa, ya, feature sama prediction targetnya. Lalu berikutnya kita set juga random state-nya, ya, karena proses pembagian ini acak nantinya. Tetapi agar proses pengacakannya bisa kita replicate, kita juga harus pegang yang namanya random state-nya. Oke. Nah, begitu features dan juga target prediction-nya kita kenakan trend test split, maka akan dibagi jadi dua, ya. Makanya nanti di sini ada X train dan Y, ada X train, ada X test, ya. Ini berupa features untuk training, ini feature untuk testing, ya. Lalu juga dihasilkan Y trend dan Y test. Ya, Y trend berarti target prediction untuk training ya, untuk belajarnya, dan Y test adalah target prediction untuk proses evaluasinya. Seperti itu. Oke. Lalu berikutnya ya sama ya, di sini kita akan melakukan proses training lagi ya, training model, tetapi kali ini training modelnya tidak menggunakan dataset X secara keseluruhan, tetapi kita berdasarkan X train-nya ya. Dan kita komparasi dengan Y train-nya. Ya, jadi dia belajar dulu dari X train sama Y train-nya ya. Setelah belajar, lalu berikutnya model yang hasil trainingnya ya, housing model yang sudah di-fit tadi kita gunakan untuk melakukan prediksi X-test. Ya, X-test itu kan berarti dataset baru ya, atau penggalan dataset yang tidak pernah dipelajari sebelumnya oleh si machine learning kita. Oke. Dan kita gunakan untuk melakukan prediksi. Ya. Jadi istilah lainnya adalah ini proses belajarnya atau latihan soalnya. Ini adalah proses ujiannya nih. Ya. Ini ujiannya, lalu si machine learning mengerjakan soal-soal ujian tadi, ya. Lalu jawaban dari machine learning tadi kita tampung ke dalam variabel y-hat ini. Nanti proses evaluasinya adalah kita bandingkan nih, kunci jawaban ujian, ya y-test itu kunci jawaban ujian, dengan y-hat adalah jawaban ujian yang dihasilkan oleh si machine learning model kita. Nah, seperti ini. Dan kita lihat nih, ya selisih nilainya sekian. Seperti itu. Oke. Lalu berikutnya ya kita juga bisa melakukan beberapa hal lain, yaitu terkait dengan optimasi model ya. Ini mekanisme optimasi modelnya yang bisa kita lakukan ya. Dan ini. Oke. Nah, coba saya nggak mau sentuh ini dulu, saya mau sentuh yang ini dulu nih. Ini bagian lain ya. Misalkan saya mau tunjukkan bahwa kalau kita mau switching ke model machine learning yang berbeda, kita nggak perlu mengubah pipeline kita ya. Kita bisa lihat di sini, misalkan di sini kita menggunakan yang namanya random forest. Nah, random forest itu pengembangan dari decision tree sebenarnya. Ya, makanya sebelumnya kan namanya decision tree ya, pohon ya. Nah, ini kumpulan dari banyak pohon nih. Akhirnya membentuk yang namanya forest ya. Nah, ini istilah random forest dapatnya dari situ. Di sini random forest regressor ya. Nah, kalau kita lihat ya pipeline-nya masih sama di sini ya. Kita create object dulu dari random forest regressor. Hanya saja di sini random forest regressor juga membutuhkan parameter tambahan. Ya. Lalu berikutnya ya untuk proses training modelnya masih sama ya. Kita panggil model.fit ya. Lalu kita menyertakan X-train sama Y-train-nya. Lalu untuk melakukan prediksi juga sama ya. Kita panggil model.predict di sini. Oke, jadi ini hal yang sangat nyaman sekali kalau kita menggunakan yang namanya scikit-learn ya, karena pipeline kita nggak akan banyak berubah. Oke, yang berubah hanya ini aja nih. Ya, di sisi ininya. Oke, dan sisi ini tentunya akan membutuhkan proses belajar juga ya, proses untuk memahami oh random forest regression tuh bisa digunakan untuk apa sih? Lalu karakteristiknya seperti apa? Nah, di situ kita perlu belajar dulu. Oke. Itu. Lalu buat teman-teman yang masih lumayan awam dengan Python, di channel YouTube Indonesia Belajar juga saya membahas beberapa topik bahasan. Ya, salah satunya adalah terkait dengan built-in data structure di Python. Yang saya sebutkan tadi ya, ada 4 built-in data structure dasar yang harus dikuasai di Python, dan saya juga sempat buatkan video terkait ini. Lalu buat teman-teman yang masih belum tertarik untuk belajar Python, saya juga punya playlist khusus yang namanya Writing an Idiomatic Python Code ya. Di sini teman-teman juga akan bisa melihat ya bagaimana betapa cantiknya Python dan betapa elegannya Python bila di-compare dengan conventional way ketika kita menuliskan code. Lalu buat teman-teman yang tertarik dengan latihan ya, latihan soal, saya juga sempat membahas beberapa latihan soal di HackerRank, sekitar 40 studi kasus di HackerRank saya bahas dengan menggunakan Python juga. Lalu buat teman-teman yang butuh untuk memahami statistika deskriptif, saya juga ada beberapa materi terkait dengan statistika deskriptif yang saya bangun. Ya, jadi bisa dimanfaatkan juga.
paling gitu Pak Teddy. Ini Oke, sedikit Pak diburu. Setiabudi. Gimana? Terima kasih ya. Pak Setiabudi bisa di stop share dulu itu. Oke, Saya mau saya stop share sharing dulu ya. screen dulu ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman nih atas antusiasnya. Nggak terasa waktu kita nih sudah mendekati akhir. Teman-teman yang masih bertanya, mohon maaf karena waktunya tidak cukup. Jadi kami akan sampaikan ke Pak Setiabudi, mungkin bisa dijawab nanti lewat channel lain ya. Nah, teman-teman saya akan share screen dulu untuk exit ticket. Tadi saya udah bagikan di chat ya. Sebentar. Nah ini exit ticket. Terlihat nggak? Boleh di-scan atau langsung sini aja link. Mohon diisi ya dengan nama lengkap, kemudian emailnya. Jadi nanti ini sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat ya, akan dikirim via email. Teman-teman yang Pak Setiabudi sambil menunggu, mohon dipilih 3 penanya terbaik dari Google Sheet yang disediakan. Justisi mungkin bisa bantu Pak Setiabudi nanti memilih ya. Nah, setelah ini kita akan umumkan 3 penanya terbaiknya untuk dapatkan giveaway dari Fakultas Teknologi Informasi. Silakan teman-teman yang belum mengisi exit tiketnya, silakan bisa mengisi. Cukup jelas ya ini? Ini exit tiketnya. Ada pertanyaan yang tadi sudah jawab, ada juga yang belum ya. Silakan Pak Setiabudi pilih aja 3. Oke, saya coba pilih ya sebentar ya. Ya, boleh, silakan. Sambil teman-teman ngisi exit tiketnya ya. Mohon tambahan waktu teman-temannya sekitar 5 menit ya. Untuk nanti kita menutup dan mengumumkan penanya favorit ya. Nanti teman-teman yang terpilih mohon tuliskan di chat. Pak Setiabudi sudah dapat? Google Sheet-nya di mana ya Pak ya? Oh, Google Sheet-nya Justisi, bisa tolong Justisi? Atau saya kasih di chat di ini? Oh ya, udah ada. Oke. Udah dapat ya? Oke. Sorry. Oke. Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Nah, nanti kita bertemu di Nuni IT online webinar ya di edisi Oktober ini ya. Nanti ada teman-teman yang mengisi dari beberapa universitas. Silakan daftar ya, free entry, free ticket juga ya. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ya. Sambil menunggu itu saya akan tutup dulu dalam doa gitu, Pak Setiabudi ya, sambil menunggu ya. Oke. Saya akan tutup dalam Kristiani, teman-teman bisa mengucap syukur dalam kepercayaannya masing-masing. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat acara webinar ini. Semoga menambahkan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswa kami Tuhan. Supaya mereka juga mulai semangat berpikir, merencanakan apa yang akan mereka kerjakan ke depan. Karena kebutuhan dunia IT itu sangat banyak sekali. Semoga pertemuan hari ini memberikan inspirasi kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Nah, pengumumannya Pak Setiabudi bisa dibacakan aja. Oke, sudah ada 3 penanya nih. Ada 3 penanya ya. Penanya pertama Helmi Setiawan dari Ubaya. Ya. Lalu penanya ketiga Niko Sebastian dari UAJY. Ya. Lalu penanya ketiga Bernardus Idra dari UK Maranatha. Oke. Silakan tuliskan di chat ya, bisa langsung ke saya kalau nggak mau ini, bisa private ke saya chat ya, atau di chat di umum juga nggak apa-apa. Nanti ada teman kami yang akan mencatatnya. Tadi siapa aja Pak Setiabudi? Oh, sebentar, saya bisa diulang. Lagi ya. Oke, saya ulang lagi ya. Yang pertama ada Helmi Setiawan dari Helmi Ubaya. Setiawan, baik. Lalu ada Niko Sebastian dari UAJY.
Ya, Niko Sebastian. Dan satu lagi adalah Bernardus Indra dari UK Maranatha. Oke, selamat ya buat teman-teman ya. Oke, acara hari ini sudah selesai, teman-teman. Kita mau foto dulu sebentar ya. Kalau mau kameranya bisa dimunculkan buat dokumentasi, silakan. Foto bersama ya. Ini ada berapa layar nih? Ada 4 layar ya. Oke, teman-teman tahan aja beberapa detik gitu ya. Saya akan bacakan ya. Hitung 1, 2, 3. Ini saya baru screen pertama ya karena ini acak juga nih. 1, saya akan ke layar yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya akan ke layar yang ketiga. Ya, 1, 2, 3. Oke. Saya akan masuk ke layar yang keempat. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di webinar yang lainnya.